keluarga Indonesia, kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang peran ayah dalam pola asuh khususnya di tengah pandemi. Mbak Ayu, tadi kita sempat berbincang bagaimana ayah itu sosok yang kadang-kadang dipandang anak sebagai sosok yang menakutkan, sosok yang dingin, sosok yang kurang hangat. Jadi apa-apa kalau bicara mungkin yang penting-penting aja deh sama ayah. Kenapa ya bisa terbentuk seperti itu? Karena mungkin stigmanya seperti itu gitu kan ya. Sering terbentuk stigma di luar seperti itu sehingga terbawa ke rumah seperti itu. Tapi nggak semua ayah seperti itu kok. Ada juga ayah yang hangat, penuh kasih, mau bercanda, bahkan lebih konyol daripada ibunya juga ada gitu kan. Banyak seperti itu. Jadi memang bergantung pada tipe ayahnya seperti apa. Nah, kemudian tipe ayah seperti apa itu sangat bergantung pada bagaimana pola si ayah ini dibesarkan dulu gitu. Itu salah satu faktor yang memberikan kontribusi yang besar. Kemudian kaitannya dengan keinginan ayah untuk menjadi sosok yang seperti apa gitu. Artinya ada proses belajar kan di situ. Jadi walaupun dia dibesarkan dengan pola asuh yang mungkin sedikit cuek dari orang tuanya dulu, kemudian mengadaptasi itu, tapi karena keinginan untuk belajar parenting yang besar, tahu bahwa anak membutuhkan kelekatan yang lebih dengan sosok ayah, harus ada ikatan emosi yang kuat sehingga pada akhirnya membawa dirinya untuk belajar dan mau lebih dekat dengan anaknya, itu berpengaruh gitu kan ya. Pengaruh terhadap gimana ayah itu dipandang oleh anak-anaknya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang bisa jadi ini terbentuk karena stigma atau mungkin pola asuh lamanya. Nah, kalau untuk anak-anak mungkin atau ayah yang saat ini sudah dengan sosok seperti itu, tapi ingin mengubah diri, memungkinkan tidak? Dan sulit nggak sih Mbak? Apalagi dia melihat model ayahnya dulu memang seperti itu. Oke, kalau berbicara mengenai mungkin atau nggak mungkin gitu ya. Selama punya keinginan besar untuk belajar, kemudian selama punya keinginan besar untuk memperbaiki diri, itu sangat mungkin untuk dilakukan. Dimulai dari hal-hal yang sederhana, ngobrol bareng sama anaknya. Kemudian apalagi kalau kita kaitkan dengan topik kita kali ini ya, peran ayah di masa pandemi. Artinya kan waktu ayah dengan anak, dengan keluarga itu kan jadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, sekarang kan pilihan bagi setiap ayah untuk menggunakan waktu yang banyak ini untuk menghangatkan atau mendekatkan relasi atau justru membuat jaraknya jadi semakin besar gitu. Nah, kalau kita melihatnya pada sudut pandang yang pertama untuk menghangatkan relasi, waktu yang jauh lebih banyak itu artinya bisa dimanfaatkan untuk mendekatkan diri secara fisik dan hadir penuh bersama dengan anak-anaknya gitu. Oke, misalnya pekerjaannya banyak, tapi kan waktu pulang kantornya nggak dipakai. Jadi akhirnya bisa dipakai untuk bermain bersama dengan anak dan kemudian melakukan pendekatan terhadap anak, mengetahui kebiasaan anaknya itu seperti apa gitu. Nah, itu berbalik lagi kepada mau digunakan sebagaimana nih waktu yang semakin banyak di masa pandemi ini bersama dengan anak dan keluarga oleh ayah gitu. Oke, mungkin untuk kegiatan bermain jadi hal yang paling potensial untuk mendekatkan diri pada anak. Tapi bagaimana dengan anak remaja yang tidak suka main lagi nih Mbak Ayu? Tapi sudah cukup lama juga melihat sosok ayahnya seperti itu. Tapi ayahnya mau mengubah diri, apa yang perlu dilakukan pertama kali? Tahu apa yang paling disukai dan diminati oleh si anak. Masuk kemudian pelan-pelan, tidak langsung so asik gitu. Kenapa tiba-tiba? Enggak, tapi masuk pelan-pelan gitu kan. Waktunya juga gradually. Ingat bahwa setiap proses parenting itu enggak yang sekali tahu dilakuin besok jadi gitu, enggak seperti itu. Ada yang namanya proses gitu kan. Nah, disitulah sebetulnya setiap anak dan orang tua itu bukan orang tuanya doang yang berproses, tapi anak dan orang tua itu berproses bersama-sama gitu. Kalau tadinya nggak pernah deket-deketan, anak juga kan merasa, kok ada deket terus, ada perasaan canggung dan butuh adaptasi. Sama orang tua juga ada perasaan canggung dan butuh adaptasi. Tapi kan berproses bersama-sama gitu. Jadi mulai mendekatkan diri, melakukan aktivitas dalam durasi yang singkat terlebih dahulu. Udah kelihatan enak, kelihatan nyaman, kemudian bertambah lagi aktivitasnya, kenali anak, apa sih yang dia suka. Kalau udah mulai masuk masa remaja, apa sih yang paling dia sukai di masa remaja, oleh anak remajanya itu, mulai masuk ke situ. Kalau tadi kayak tamu kita kan main bareng gitu, mabar kan, gitu ya. Mabar gitu. Ada beberapa juga orang tua ayah yang punya anak remaja perempuan, kemudian jadi tahu juga, K-pop tuh isinya ini loh, anaknya ada ikutan gitu. Nah, itu di situ sebetulnya sebagai cara untuk meningkatkan relasi emosi gitu. Pokoknya dimulai dari hal yang sederhana, terus durasinya pelan-pelan dulu. Ngomongin halnya yang enteng-enteng dulu. Ketika perasaannya sudah senang, happy, anak juga mengetahui, oh ternyata menyenangkan ya, besok diulang lagi dan menjadi sebuah kebiasaan baru yang menyenangkan dan baik gitu. Baik, ini terakhir Mbak Ayu, aku mau tanya, perlu tidak sih kita meminta maaf saat memang merasa kemarin saya kurang hangat dan kurang dekat dengan kamu, nak? Perlu tidak diungkapkan seperti itu untuk bisa memperbaiki relasi? Perlu banget, bahkan bisa dimulai dari awal ketika memang mau melakukan
perbaikan relasi gitu, itu bisa dimulai di awal gitu, sehingga anak pun mendapatkan clarity atau kejelasan bahwa oh ya kemarin ternyata bapak atau ayah itu melakukan hal yang tersebut karena ayah belum paham. Sekarang ayah mau mengubah diri, ya nggak apa-apa, yuk kita mulai sama-sama gitu. Itu perlu banget untuk dilakukan gitu. Oke, jadi memang hal-hal semacam ini tidak ada salahnya, tidak ada kata terlambat dan tidak ada yang tidak mungkin ya Mbak Ayu ya. Luar biasa Mbak Ayu, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga bisa jadi hal yang bermanfaat juga untuk keluarga di rumah Insya Allah. ya. Baik, keluarga Indonesia, ini jadi satu catatan yang bermakna sekali ya, bahwa ternyata tidak ada yang salah saat harus meminta maaf pada anak ketika kita kurang dekat dan kurang hangat. Karena yang sehat itu bukan hanya fisik, tapi keluarga dan juga kondusif bagaimana yang kita bangun dalam keluarga. Nah, keluarga Indonesia, jangan sampai kelewatan lagi episode kita setiap akhir pekan. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.